Itu dari mereka juga ada yang membiayai. Antara lain setidaknya ada 3 grup ini dibiayai oleh situs judi online. Itu juga kami sudah proses atas peristiwa ini. Demikian Pak penjelasan kami. Terakhir aja dikit Pak, yang tadi pembiayaan itu apa maksudnya Pak? Menurut oleh judi online gimana? Ada buktinya atau apa? Ada, jadi kelompok gangster ini kan ada beberapa aktivitasnya Pak. Jadi uang itu kemudian dapat dari situs judi online, itu ada barternya. Jadi mereka harus mengendorse judi itu ke grup-grup mereka untuk mendapatkan biaya, untuk mendapatkan uang. Nah uang ini dipergunakan untuk membeli sajam, kemudian membeli miras, kemudian menyewa villa untuk rekreasi. Nah, itu dimanfaatkannya untuk uang yang didapatkan dari judi online itu Pak. Oke ya. Mungkin teman-teman ada pendalaman, silakan Pak Rikwanto. Ya. Ya Pak Rikwanto, silakan. Pak Rikwanto. Terima kasih pimpinan Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolrestabes dengan jajaran, Pak Kabid Propam ya, dari Polda ya. Ya, ini kasus sebenarnya sering terjadi ya oleh kepolisian kepada masyarakat atau sebaliknya dan di berbagai daerah. Bukan barang baru sebenarnya. Saya masih ingat istilah-istilah kepolisian, khususnya reskrim ya. Sebelum bertugas itu pasti buat deklarasi dulu supaya ingat, hati-hati. Yang artinya begini, kalian itu harus tahu, kalau kalian sudah ke lapangan, ingat ya, 1 kaki kalian itu di kuburan, 1 kaki di penjara. Kenapa? Terlambat bertindak, kalian bisa jadi korban. Kecepatan bertindak, kalian bisa salah dan masuk penjara. Itu risiko yang memang nggak bisa dihilangkan sampai sekarang. Ya, terlalu cepat salah, terlambat jadi korban. Nah inilah istilah yang masih berlaku sampai sekarang. Nah dalam konteks ini, Pak Kapolrestabes tadi sudah paparan, ya kita sudah dapat masukan dan dipertegas lagi tadi dari paparan yang ada. Memang awalnya banyak simpang siur berita ya. Ada kesan excessive force, tindakan berlebihan di anggota kepolisian atau sewenang-wenang sehingga ada korban di pihak masyarakat. Namun setelah kita mendalami, apalagi dapat penjelasan, kita menjadi semakin jelas. Peristiwa tawuran itu ada dan pelaku-pelakunya ada, dan informasi ini didapatkan dari lingkungan, bukan hanya dari anggota kepolisian, dari CCTV, dari rekaman HP para pelaku yang sebut dalam tanda petik gangster dan para pelaku tawuran. Ini informasi yang bagus untuk memperjelas tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya. Saya hanya mengingatkan saja bahwasanya sebagai anggota kepolisian, ini bekal ya, di lapangan itu baik patroli rutin maupun sedang tidak patroli, sedang jalan ke suatu lokasi apapun, tapi dia sebagai anggota kepolisian harus mewaspadai hal-hal sebagai berikut ya. Menemukan sebuah tindak pidana atau akan terjadi tindak pidana, itu seharusnya seyogyanya anggota Polri terus bisa mengukur diri. Mengukur diri itu, saya sedang apa, pakaian saya apa, preman, sipil atau pakaian dinas, kemudian saya sendiri berdua atau bersama kelompok saya, yang saya hadapi ini kelasnya ringan, berat, atau penuh ancaman terhadap pribadi saya sendiri sebagai petugas, terhadap masyarakat, atau terhadap calon pelaku itu. Ini diukur betul. Setelah diukur baru tindakan apa yang saya akan lakukan. Jadi dimanapun
pangkat apapun, kalau melihat tindak pidana di depan matanya akan terjadi atau telah terjadi, ukur diri. Ya, saya harus tindak segera langsung di tempat dengan kekuatan ada pada saya setelah diukur-ukur, atau saya harus melaporkan, minta bantuan, atau saya harus melaporkan, mohon petunjuk, harus diapakan. Ya, kalau enggak tadi bisa jadi yang slogan pertama tadi, satu kaki di kuburan, satu kaki di penjara. Kenapa? Tidak tepat mengambil tindakan terhadap situasi kondisi yang terjadi di depan matanya. Nah, saya melihat fakta kejadiannya seperti itu. Jadi anggota kita, anggota Kapolres itu, FDR ya, itu dikategorikan excessive force, ya, berlebihan atau tidak tepat dalam mengambil tindakan. Nah, padanya ya risiko harus diambil tindakan hukum juga, karena ada orang yang menjadi korban, meninggal dunia. Inilah saya kasih masukan kepada anggota Polri, khususnya Polrestabes ya, ukur diri dalam mengambil tindakan. Jangan sampai tadi yang slogan pertama itu yang saya sampaikan terjadi. Kemudian yang kedua, ada kelemahan kita melihatnya dalam komunikasi dan informasi. Ya. Dalam waktu singkat kejadian itu sudah masuk online beritanya, sudah masuk medsos beritanya. Ya, ada anak paskibraka ditembak polisi. Ya, betapa gegernya masyarakat, betapa mirisnya masyarakat melihat judul beritanya seperti itu. Pasti ada reaksi. Dan saya pribadi melihat terlalu lambat dari kepolisian untuk merespon berita itu. Ini ada apa? Ini ada apa? Ada kegamangan, ada waktu yang cukup luang untuk banyak orang berspekulasi. Ya, tidak ada yang jelas-jelas sebagai juru bicara atau menyampaikan informasi untuk membuat masyarakat tenang tentang apa yang terjadi. Akibatnya banyak spekulasi berita. Nah, inilah yang mengakibatkan di medsos terutama ramai sekali tentang spekulasi yang membuat rugi dari pihak kepolisian. Ya, ini koreksi juga ya. Jadi harus ada orang yang berani menjadi juru bicara dan yang lain mensupport informasinya. Mensupport itu artinya memberikan informasi yang benar, bukan katanya-katanya. Ya, informasi yang berdasarkan fakta dan primer dari orang pertama. Ini kerjanya cepat, seperti tahap awal ya. Kalau kita pernah belajar itu WH question itu kan, apa, di mana, kapan, bagaimana gitu ya. How-nya nanti, bagaimana nanti, why, mengapanya. Itu berlangsung terus. Tahap pertama, nanti mungkin 3 jam kemudian kasih lagi, 2 jam kemudian kasih lagi, ada informasi baru 1 jam kasih lagi. Jadi orang fokus kepada informasi dari kepolisian karena itu faktual, aktual, fakta. Kalau kosong diisi yang lain. Media itu perlu informasi. Kalau dia nggak dapat, dia cari kemana-mana aja. Ya. Walaupun belum tentu benar, tapi harus dia tayangkan karena berlomba-lomba media itu. Apalagi medsos, lebih liar lagi. Jadi belajarnya 2 tadi, ya, ngukur diri dalam menghadapi situasi kondisi yang ada, ya, harus bagaimana, tindakan apa, bersama-sama atau sendiri atau melaporkan. Yang kedua dalam manajemen komunikasi dan informasi, ya, supaya tidak liar informasi tersebut dan sudah disaring betul-betul apa yang akan disampaikan. Ya. Peran Kapolrestabes ini sangat penting dalam manajemen hal tersebut. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa anggota selalu disentuh, ya, disentuh terus untuk supaya dia merasa we are watching you, kami mengawasi Anda, kami mengikuti Anda, kami tidak lepas dari pengamatan terhadap kerja-kerja Anda. Ya, supaya dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa juga dibelakangkan. Kemudian yang paling akhir lagi, bela sungkawa kepada keluarga korban. Ya, tolong dibantu Pak Kapolres. Siap. Ya, apapun kebutuhannya, ini sudah terjadi. Ya, korban dibantu yang betul, masyarakat ditenangkan, kasih informasi yang benar, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibolak-balik. Ya, kemudian anggota segera ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Pak Ketua. Itu dia Pak.
yang paling dua hal ya Pak ya, yang menjadi ramai sekarang. Pertama terkait isu bahwa malam itu tidak terjadi tawuran. Tadi Bapak sudah jelaskan, tapi memang ada sumber yang mengatakan itu yang security dari apa itu Pak? Saya dengar di radio. Perumahan Paramount Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak yang benar security. Jadi izin Bapak, Ya. ada penjelasan dari security, dua security Perumahan Paramount, yang menjelaskan seolah-olah memberikan kesaksian bahwa di depan Perumahan Paramount itu tidak ada tawuran. Kami sudah mengkonfirmasi kepada dua security yang dimaksud. Penjelasannya adalah security ini adalah office security Pak. Dia kerjanya pagi sampai sore. Jadi sore pulang, besok baru masuk lagi. Jadi malam itu dia pun tidak Malam ada itu di dia tidak ada di tempat Pak. Jadi penjelasan dari yang bersangkutan, betul ada pihak yang meminta keterangan terhadapnya, namun kemudian ada dipotong penjelasannya Pak. Jadi saya betul menyampaikan bahwa tidak ada tawuran di depan Paramount. Sampai situ Pak. Ada penjelasan belakangnya menurut security yang dinas pada malam hari itu. Nah, jadi ini juga mungkin perlu kami sampaikan Pak, bahwa pengertian saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui, merasakan sendiri. Jadi terhadap orang yang tidak melihat, orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak merasakan, ya posisinya bukan saksi. Itu juga yang terjadi kepada kedua security ini Pak. Security ini juga sudah memberikan kesaksian. Kami hadirkan di Polres hari Rabu tanggal 27 kemarin Pak. Ya. Pada saat rilis penanganan kasus ini. Yang kedua yang terpenting adalah apa namanya, tindakan terhadap pelaku penembakan. Karena yang bertanggung jawab ini kan siapa yang melakukan, orang yang melakukan penembakan. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa sudah diproses secara hukum pidana, ya betul ya Pak ya. Dan dalam konteks etik juga sudah diproses. Orangnya sudah ditahan juga ya. Pelakunya itu ya. Siap betul Pak. Ya. Oke, ada lagi dari teman-teman berikutnya. Pak Hinca Panjaitan, sebagai sesepuhnya Komisi 3 ini, silakan Pak. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolres dan seluruh jajaran Polres Semarang yang saya hormati. Pertama-tama saya dan terutama dari fraksi kami Partai Demokrat dan juga kawan-kawan saya kira di Komisi 3 menyampaikan turut belasungkawa terhadap korban. Jadi tolong disampaikan Komisi 3 ikut belasungkawa, dan mohon ini Pak Kapolres seperti disampaikan Pak Rikwanto tadi, didatangin, diajak bicara dan beri empati yang cukup kepada keluarga korban. Yang kedua, pada personil kita lah yang tadi oleh Pak Rikwanto disebut aksesif atau melampaui tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Ketiga, saya mengapresiasi dan menghormati setelah dijelaskan secara terbuka, kami ikuti begitu, dibandingkan kami ikuti informasi sejak beberapa hari lalu, ya kami kemarin tuh galau betul informasinya benar atau tidak begitu. Hari ini setelah dijelaskan kita bisa dapat keseimbangan informasi itu. Nah, kami mengapresiasi, saya mengapresiasi karena nggak hanya di Semarang, di kota-kota besar lain, termasuk di Medan, tempat Pak Kapolres ini juga pernah di Medan. Situasi seperti ini mengganggu dan kadang mencekam bagi masyarakat kota itu sendiri. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi di Semarang dan juga di kota-kota lain, khususnya juga di Medan. Dan kita melihat berseliweran itu di medsos, sajam-sajam yang sudah melampaui lah menurut saya ya. Anak-anak muda kita yang melampaui jiwanya begitu, dan negara tidak boleh kalah terhadap soal ini.
Oleh karena itu saya membaca dan memahaminya apa yang dilakukan teman-teman Polres Semarang untuk menjaga harkat Tipmas kita itu. Hanya memang ada yang tadi eksesif, yang offside lah, melampaui garis batas yang seharusnya tidak dilampaui. Nah, saya kira teman-teman Propam sudah tahu tugasnya untuk ini, dan kita punya sistem itu, dijalankan saja. Terakhir, karena ini sudah di Komisi 3, seperti juga disampaikan pimpinan, saya harap teman-teman kembali ke Semarang, kemudian konferensi pers lah, jelaskan kepada masyarakat di sana secara terbuka apa yang teman-teman jelaskan di sini. Mungkin belum semua bisa mengikuti apa kita pagi ini, rapat kita, tapi sekembalinya jelaskan, dan kemudian kami minta sekembali dari sini Pak Kapolres langsung mendatangi rumah atau keluarga korban untuk menyampaikan duka dan empati dari kita semua, karena kita kehilangan anak muda kita yang harusnya punya masa depan, tapi terpaksa harus kehilangan nyawanya dan kehilangan masa depannya. Sekaligus ini pelajaran bagi anak-anak muda yang bentuk-bentuk geng seperti ini, tawuran-tawuran seperti ini, untuk diambil hikmahnya agar tidak terjadi lagi kejadian yang serupa. Plus, kalau boleh saya izin pimpinan, pengalaman Semarang ini tolong disampaikan kepada Polda dan Kapolri agar menjadi pengalaman berharga untuk Polrestabes lain. Bahkan ada yang tidak Polres kota besar, Polres biasa pun tawuran ini juga ada. Ya, jadi supaya ini kita ambil pelajaran dan hikmahnya untuk kedepannya. Saya kira itu saja pimpinan. Saya terima kasih teman-teman sudah hadir untuk menjelaskan ini, Polres Semarang, dan silahkan dijalankan tugasnya mana yang memang sesuai aturan main di Polri. Teman-teman Propam, tegakkanlah aturannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Inca. Berikut Pak Rofikin, ini orang alumni Semarang nih Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Pak Kapolrestabes beserta seluruh jajaran. Saya tidak panjang lebar Pak. Yang pertama, kami beberapa hari ini memang mendapat informasi yang sumir. Jadi ada yang mengatakan bahwa penembakan ini karena senggol menyenggol mobil lah segala macam. Tapi tadi dengan penjelasan Pak Kapolrestabes saya kira ini sudah jelas. Sudah tidak perlu diperpanjang lebar lagi, bahwa memang tabayun kita di sini menghasilkan sesuatu yang positif kalau menurut saya. Yang kedua Pak Kapolrestabes, saya ini asli Kalimantan Selatan Pak, tapi saya tumbuh besar di Semarang. Jadi saya tahu Pak, nih gangster-gangster. Ini ada hukum sebab akibat Pak Kapolrestabes. Kenapa? Di Semarang itu Pak, sangat mudah untuk mendapatkan minuman keras. Congyang, Ciu, CS-nya itu dijual, bahkan lebih mudah mendapatkan itu daripada air mineral. Pengalaman saudara ya? Bahkan saya bilang apoteker-apoteker di pinggir jalan itu yang jual minuman di mix segala macam itu di seputaran stadion di Ponorogo segala macam. Nah itu harus ditertibkan Pak Kapolrestabes, karena biasanya biang keroknya tuh dari sana. Biang keroknya nggak jauh-jauh tuh dari itu. Di depan rumah saya Pak Kapolrestabes, terus terang di Semarang, saya juga kaget nih, ada geng Matador. Saya kira Matador itu tim apa itu loh, tim bola atau apa, ternyata geng. Nah ini saran kami Pak Kapolrestabes, ini segera harus ditindak, terukur tapi tindakannya, karena ini kita tahu semua anak-anak masih di bawah umur. Kita harus bimbing mereka agar segera keluar dari hal-hal ini. Dan yang menarik Pak Kapolrestabes, di 2024 ada berita yang cukup menyentak terkait tawuran geng yang dibiayai oleh judi online. Nah ini tentu menjadi permasalahan yang baru lagi nih. Ini saya kira harus ditindak tegas oleh Pak Kapolrestabes. Yang kedua tadi, kalau memang benar ini ada
dana dari judi online. Nah ini juga harus diungkap ke publik. Siapa ini yang memberi? Kan mesti ada yang mentransfer, ada yang ngasih duit tuh. Yang ketiga Pak, yang ini yang terakhir, saya tadi ketika melihat penjelasan tadi kan ada kejar mengejar Pak. Kalau tidak salah di depan Indomaret itu kan tadi ada kejar mengejar. Nah kejadiannya itu kan kalau tidak salah di seputaran Sampokong itu kan cukup sepi. Saya tahu biasanya kalau yang di area depan itu di Sampokong itu sore menjelang malam itu ramai, tapi kalau yang agak ke dalam memang agak sepi. Nah ini juga harus dijelaskan ke publik Pak. Jadi jangan nanti bias di media itu macam-macam Pak. Jadi agar citra Polri yang sudah baik ini tidak ternodai dengan hal ini. Terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sayap kiri Bu Dewi, Bu Widya, nah, Pak Wayan, ya silakan. Senior kita nih, silakan senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau boleh berkata jujur, dalam waktu pendek ini kita melihat dan menyaksikan mengunjungi Sumatera Barat, dan kali ini kita bertemu dengan kawan-kawan kepolisian Semarang ya. Pak Ketua, ada suasana yang luar biasa beda ketika kami bersama teman-teman di Sumatera Barat, ketika ingin melihat kejadian fakta-fakta tentang polisi tembak polisi. Kali ini suasananya bukan hanya panas tapi malah teduh gitu. Apa ini karena kepemimpinan Komisi 3 atau karena Kapolres Tabes yang luar biasa, atau memang kasusnya berbeda? Jika iya berbeda, berikan gambaran kepada kami Pak Kapolres beserta jajaran. Berikan gambaran kepada kami agar kami bisa yakin ini memang berbeda dengan Sumatera Barat. Berikan kami gambaran. Kenapa? Kami mencintai polisi Pak. Anggaran bertambah, kewenangan luar biasa, itu bukti kecintaan kita. Selalu ada nasihat bahwa tanpa polisi sehari saja Indonesia akan rusak, seminggu lebih rusak lagi. Karena itu polisi penting, nggak usah diragukan kecintaan kami pada polisi. Dalam rangka kemitraan, tugas kami adalah terus-menerus memperkuat polisi dengan memperbaiki citranya. Jika nanti ada 1-2 masukan dalam kerangka itu, tolong ditangkap secara serius. Mungkin nadanya memang berbeda, suasananya berbeda. Sekali lagi jelaskan itu. Pak Kapoltabes, kalau kita boleh berkaca pada situasi akhir-akhir ini, apa yang menjadi tugas pokok ke dalam, evaluasi ke dalam? Yang paling mendesak adalah 2 Pak. Pertama soal kekerasan. Mudah-mudahan ini jadi momentum, besok tidak ada kekerasan lagi. Tidak ada lagi polisi nembak masyarakat. Mudah-mudahan. Yang kedua, selalu ada hikmah. Dalam sebuah kejadian selalu ada hikmah. Baru-baru ini melalui pemilu-pemilu, kita sangat berat meyakinkan masyarakat bahwa bagaimana polisi harus independen. Tapi kan aspirasi terus-menerus datang. Dengan izin ketua, kewajiban kami adalah aspirasi yang kami dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara kepolisian, khususnya Pak Kapolresta. Pak, jika Bapak bukan orang luar biasa, nggak mungkin seorang kombes sembarangan bisa duduk di kota Semarang, Pak. Pasti Pak luar biasa, Pak. Oleh karena itu 2 ini tolong diperhatikan. Kenapa? Isu Parcok sekarang menjadi dilematis. Tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja. Tapi yang paling merepotkan kami adalah dalam waktu 1-2 hari ini Pak, orang mulai mengusik
senjata yang dipegang polisi, Pak. Mulai diusik. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata? Bisa Bapak gambarkan nggak di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata, sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah, maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi. Ini hati-hati, karena kajian, walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa masih pentingnya senjata itu dipegang. Pak Kapolres Tabes, jika mengacu pada literatur, Polri ini sipil, Pak. Polri ini sipil. Dan saya tidak boleh malu-malu harus mengutip pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan, saya baca saja biar kami menyampaikan ini berdasarkan pesanan dan aspirasi yang ada. Apa bunyi pasal itu? Di situ disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Itu ciri dari polisi sipil. Apa yang membedakan polisi sipil dengan tentara misalnya? Polri adalah sipil, karena itu dia non-kombatan, non-tempur. Apa yang membedakannya dengan tentara? Tentara kombatan, tempur. Akhirnya kami capek menjelaskan kepada masyarakat bahwa polisi masih perlu pegang senjata. Ada literatur yang akhirnya tadi pagi saya temukan, sesungguhnya polisi itu tidak perlu pegang senjata, kecuali sedang menghadapi kasus-kasus berat tertentu. Apa itu? Terorisme, kejahatan besar. Hanya itu yang polisi boleh pegang senjata. Itu pun dengan izin. Lalu ada catatan yang mengikuti kapan senjata itu dikembalikan. Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah, jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik. Jangan digunakan untuk menghadapi rakyat. Sekarang khusus kepada Pak Kapolres Tabes yang saya dengar reputasinya bagus. Ya, saya dengar. Karena itu saya berharga untuk menyampaikan saran. Pak, jangan pasang badan melindungi anggota dalam kasus ini, Pak. Cintai kepolisian dengan bertindak tegas. Kalau dia salah, lakukan kesalahan. Karena kalau di Sumatera Barat kan sudah ada proses persidangan dan dipecat. Lalu di Semarang, Bapak sudah melakukan apa? Dan akan melakukan apa terhadap hal ini? Satu tujuannya agar masyarakat tenang, masyarakat merasa aman. Polisi masih boleh pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai terobosan agar kejadian ini tidak terulang? Sebenarnya kami ingin menagih janji dan sejenis komitmen. Bisakah pastikan bahwa di Semarang, bahkan juga di Indonesia, mulai besok tidak ada lagi penembakan oleh polisi, karena SOP-nya sudah ada. Lalu di mana letak kelemahan SOP itu kok polisi masih menggunakan senjata untuk nembak kawan, nembak masyarakat? Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon jawaban Bapak bisa menjawab pesan-pesan yang disampaikan ke masyarakat kepada kami. Sekali lagi, kita mitra, Pak, pasti saling menghargai, saling mendukung. Tapi di samping mitra, kami juga punya aspirasi yang harus kami sampaikan, dan Bapak harus dengan jiwa besar bisa menangkap ini. Bukan maksud menyerang Bapak, bukan menyerang kepolisian, tapi bagaimana momentum ini Bapak gunakan untuk memperbaiki kepolisian, agar tidak ada kekerasan lagi, agar tidak ada lagi polisi yang terpengaruh karena kegiatan-kegiatan politik. Sekali lagi, polisi harus segera menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang independen. Terima kasih. Terakhir Pak Rudi mungkin ya, Pak Rudi Lalo ya. Silakan Pak Rudi.
Terima kasih pimpinan. Saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, Pak Kapolrestabes dan dari Polda Jawa Tengah. Hadirin yang sama berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya merasa ya bangga menjadi bagian dari kepemimpinan ketua komisi kita, oleh karena setiap isu-isu yang menyita perhatian publik langsung Komisi 3 reaktifnya dengan memanggil pihak-pihak yang lagi jadi bahan diskusi di tengah masyarakat, termasuk hari ini adalah jajaran Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Kemarin Komisi 3 juga ke Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral kita selaku lembaga pengawasan yang senantiasa mengawasi kerja-kerja mitra Komisi 3. Terkait peristiwa di Semarang, Pak Kapolres, mohon ini catatan saja, karena rekan Komisi 3 sudah banyak membahas, catatan saja. Yang pertama tentu pelaku ditindak tegas. Ya, ada sidang kode etik setelah pulang bapak-bapak, sidang kode etik, setelah itu mungkin dibawa ke pengadilan, diproses hukum, ya, ditindak. Yang kedua, ini menjadi koreksi bersama kita. Betul Pak Wayan mengatakan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang menghebohkan publik. Kita mau seperti itu. Ini dijadikan pembelajaran bersama, koreksi bersama kita, termasuk mungkin evaluasi penggunaan senjata api, khususnya di jajaran Polrestabes Semarang. Nanti akan kami sampaikan nanti pada saat rapat kerja atau monitoring evaluasi dengan jajaran Mabes Polri, karena kalau perlu anak buah bapak di Semarang itu dites kejiwaan, ya. Kemudian kalau perlu dites kembali praktek menembaknya, karena susah mendapatkan senjata, ada syarat-syaratnya. Ini perlu mungkin ini evaluasi Pak, supaya momen peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Yang kedua, Pak Kapolres, saya berharap Bapak pulang ke Semarang nanti, isu-isu di luar yang jadi pertanyaan-pertanyaan publik, misalkan ada upaya-upaya bikin video yang lagi viral di media, itu dibantah semua Pak. Komprehensif saja Pak, luruskan dan murnikan kasus ini supaya betul-betul publik Indonesia mendapatkan pencerahan. Saya kira itu pimpinan, hanya catatan-catatan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, Pak Kapolres, Pak Kabid Propam, ya, ini dari Serse Polda Jawa Tengah. Saya pikir sebagian besar ini arahan dari rekan-rekan anggota Komisi 3, ya. Mungkin sebagian sudah dilaksanakan, ya, baik penyidikan pidananya sudah ya Pak ya, sedang berjalan. Lalu dalam konteks etik juga sedang berjalan ya, Pak Kabid Propam. Kalau tingkat Pak Kapolres, saya pikir terkait juga peran Harkam Tipmas selama ini sudah dilaksanakan, ya. Tapi tadi kalau ada hal-hal yang terkait teknis tugas Bapak, mungkin Bapak ingin jawab, silakan sekaligus closing statement, nggak perlu panjang-panjang. Karena ini teman-teman kan kita setelah reses di masa sidang yang akan datang, kita akan membahas hal ini dengan mungkin fenomena ini dengan Kadif Propam ya, secara umum dalam konteks kebijakannya. Jadi kita ini Komisi 3 ini kan nggak ngurusin kasus per kasus, capek kita kalau ngurusin kasus per kasus terus. Tapi kita bicara umumnya nanti, ya bagaimana pembinaannya ke depan dan lain sebagainya. Karena memang rapat-rapat kita ke depan nanti lebih dengan satker-satkernya, ya. Satker misalnya dengan Propam, dengan Kabar Reskrim, dengan Kabar Harkam. Ke depan mungkin rapat-rapat kita seperti itu sehingga kita bisa lebih produktif ya. Mungkin itu closing statement aja Pak ya, karena nadanya sama semua kecuali ada hal yang Bapak respon langsung. Ya, silakan. Baik Bapak Pimpinan, pada kesempatan ini izin kami menyampaikan tentang apa saja yang
mungkin tadi kami belum jelaskan khusus di case yang terakhir ini. Jadi pada hari Rabu kemarin kurang lebih pukul 14.00 peristiwa ini sudah kami rilis di Polrestabes Semarang bersama Kabid Propam, bersama Kabid Humas. Materinya persis seperti apa yang kami sajikan pada kesempatan pagi ini. Bahkan saat itu security 2 orang itu kami hadirkan. Bahkan saat itu anak-anak yang terlibat juga kami hadirkan pada saat rilis. Kemudian poin kedua, mohon izin, kami juga sudah sejak awal sudah di Polres sudah membagi tugas Kasat Reskrim, manajemen penyidikan, kemudian Kasat Narkoba, karena yang melibatkan anggota narkoba saya tugaskan Kasat Narkoba untuk melakukan kegiatan empati kepada keluarga korban. Bahkan Senin malam juga saya juga hadir ke rumah duka, walaupun ada pihak yang menyebutkan ini adalah bagian daripada intervensi kepolisian terhadap keluarga korban. Selanjutnya terkait dengan penanganan secara umum, izin Bapak, kami minta 1-2 menit untuk menyampaikan di slide ke-20. Kami minta ditampilkan. Di slide ke-20. Kira-kira ini yang sudah kami lakukan dan terus akan kami lakukan terkait dengan khusus fenomena kenakalan remaja di Kota Semarang. Kami sudah melakukan tindakan yang kami sebut nama strike preventif, kegiatan patroli bersama, patroli rutin, kemudian razia miras, reses sajam, lanjut. Kemudian sudah menjadi melakukan pembinaan penyuluhan di sekolah-sekolah. Ini dokumen yang kami ambil ketika kami mendapatkan informasi bahwa anak-anak STM ini akan ikut demo di Kota Semarang 1-2 bulan yang lalu. Nah, ini kami cegah di Kota Semarang, tetapi kemudian ada pihak yang menggerakkan anak SMK itu bukan dari Kota Semarang, tapi dari Kabupaten Semarang, dari Kabupaten Demak, dari Kabupaten Grobogan yang hadir saat itu di depan Balai Kota dan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas di depan Balai Kota. Lanjut. Ini juga kita sudah melakukan mitigasi gangster, sudah melakukan FGD dengan Dewan Pendidikan, kemudian dengan kepala sekolah, seluruh kepala sekolah kita hadirkan. Berita tahun berapa Pak yang paling kanan, yang belasan gangster itu? Tahun ini Pak. Hah? Tanggalnya itu? Oktober. Siap. Oh, jadi sebelum kejadian Pak ya? Betul. Oke. Memang kata gangster itu udah common disebut oleh mereka sendiri gitu ya? Mereka sendiri, kata Pak. Gangster. Jadi bukan produksi dari Kapolres gitu ya? Kalau gangster itu bahasa mereka terhadap kelompok mereka. Oke. Kalau masyarakat secara umum menyebutnya itu kreak. Kalau di Kota Semarang, kreak Pak. Kreak. Siap. Oke. Kreak gitu. Kreak. Siap. Oke. Kemudian sudah melakukan juga dengan stakeholder terkait, dengan Ibu Wali Kota, dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Sosial, juga kita sudah laksanakan FGD dengan tokoh agama, karena kami menganggap bahwa konsep pembinaan dalam kenakalan remaja ini semata-mata bukan tugas kepolisian. Itu harus menjadi tugas bersama. Lanjut. Jadi gini Pak, sedikit Pak. Siap. Menurut saya penting ini Pak ya. Ini kan sebetulnya kan kenakalan remaja yang memang berlebihan, tapi tetap kenakalan. Artinya kan kita juga di zaman muda kan ada begitu-begitu menunjukkan eksistensi, ya berkelompok, ya kan, menyebut dirinya geng dan lain sebagainya. Tapi ini bukan definisi gangster sebagaimana kita pahami sebelumnya kan, bahwa gangster itu organisasi kejahatan yang pekerjaan yang murni melakukan kejahatan untuk menghidupi diri dan keluarganya, kayak Godfather di film-film begitu, bukan yang seperti itu. Nah, mungkin nanti arah edukasinya ke depan Pak, kita menghindari masyarakat ya, bukan sekedar Polres ya, menamaan itu. Tetapi ini kenakalan gitu loh. Ini bukan gangster yang sebagaimana definisi di film-film itu, bukan seperti itu. Ini penting karena akhirnya kan terjebak pada stigma tuh. Ya. Oke, lanjut Pak. Arah harkam tipmasnya begitu Pak besok. Siap. Siap Bapak. Betul. Siap.
Kemudian lanjut, ini kan tadi sudah sampaikan bahwa ada pembinaan, ada juga penyidikan terhadap kasus-kasus yang memenuhi unsur pidana. Tetapi semua yang maaf yang kami tahan, itu paling kami tahan 4, 5, 6 hari. Setelah itu kami panggil sekolahnya, kita kembalikan. Termasuk peristiwa yang kemarin, kami amankan di hari Minggu malam, kemudian hari tanggal 27 itu sudah kami lakukan mitigasi dengan wali kota, dengan orang tua, dengan pihak sekolah, kemudian kami kembalikan kepada orang tuanya. Bahkan kami juga secara khusus menghubungi Komnas HAM. Kami berkomunikasi dengan Pak Semendawai, Wakil Ketua, dan Pak Parulian, mohon dilakukan mitigasi, supervisi terhadap tindakan-tindakan kepolisian, khususnya dalam peristiwa ini. Jadi sebagai penutup, Bapak izin, kami akan terus melakukan pengawalan terhadap penanganan kasus ini, baik itu yang dilakukan oleh Propam, kemudian yang dilakukan oleh Krimum, karena bagaimanapun peristiwa ini melibatkan personil kami, makanya kemudian sejak awal peristiwa kami sudah membagi tugas. Tolong, karena ini melibatkan personil saya, biar fairness, itu penanganan anggota saya sejak hari Minggu pagi itu sudah kami serahkan kepada Propam, bukan Polrestabes yang menangani. Untuk Polda ya Pak ya? Siap, Polda ya? Siap. Oke, baik pidananya maupun etiknya di Polda ya? Siap, betul. Mungkin udah cukup ya teman-teman ya? Ya, kesimpulan awal nih Pak ya, ya silakan, tolong. Nah, pertama, ya, kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolrestabes Semarang, ya, masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 Selasa 3 Desember 2024. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Kabid Propam Polda Jawa Tengah, di Reskrim Polda Jawa Tengah, dan Kapolrestabes Semarang untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap saudara almarhum Gama Rizkianata Oktavianadi secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengungkap seluruh pelaku yang terlibat. Bisa disepakati ya teman-teman ya? 2. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolrestabes Semarang untuk mengoptimalkan peran, ya, HAR, ini ada HAR-nya Pak, HAR Kamtibmas, ya, khususnya dalam meningkatkan pola pembinaan pelaku remaja di Kota Semarang dengan tujuan untuk mencegah maraknya tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja. Bisa sepakati? Oke, dengan selesainya tanya jawab dan pendalaman hari ini, selesailah sudah agenda kita. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.